Selamat datang di Sejarah dalam 3 menit. Di sini, kita menggali peristiwa besar masa lalu. Singkat, padat, dan penuh makna. Dari kejayaan kerajaan Nusantara, tokoh legendaris, hingga momen bersejarah yang mengubah arah bangsa. Semua dirangkum dalam 3 menit untuk kamu yang haus ilmu tapi tak punya banyak waktu. Yuk, melintasi waktu, karena masa lalu selalu punya cerita. Nusantara bukan sekadar gugusan pulau, tapi bentangan sejarah yang ditulis oleh darah, peluh, dan kebijaksanaan. Di sini, di persimpangan Asia dan Pasifik, sejarah tidak dimulai dengan tinta, tapi dengan batu, besi, dan jiwa. 40.000 tahun silam, manusia pertama menapakkan kaki di tanah ini. Mereka berburu, meramu, lalu membentuk kebudayaan yang kelak tumbuh menjadi akar peradaban. Jejak mereka abadi di lukisan gua leang-leang, di tulang belulang Sangiran, dan di senjata batu yang tersebar di berbagai penjuru. Lalu lahirlah kerajaan-kerajaan awal, seperti Kutai, kerajaan Hindu tertua di Kalimantan, yang menulis sejarahnya di batu Yupa. Di barat, Tarumanegara meninggalkan prasasti di tepian Sungai Citarum. Di Jawa Tengah, Mataram kuno membangun Candi Megah, Borobudur, yang hingga kini masih menggetarkan dunia. Di Sumatera, Sriwijaya menjadi kekuatan maritim luar biasa, bukan hanya sebagai kerajaan dagang, tapi juga pusat agama Buddha yang menyebar hingga Tiongkok dan India. Lalu datanglah Majapahit, kerajaan yang sering disebut sebagai puncak kejayaan Nusantara. Dari istananya di Trowulan, Hayam Wuruk memerintah dengan bijak, didampingi oleh Patih Gajah Mada yang bersumpah tak akan menikmati rempah-rempah sebelum menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa. Di bawah Panji Majapahit, wilayah Nusantara disatukan. Diplomasi dan kekuatan armada menjadikan kerajaan ini pusat perdagangan dan budaya. Namun sejarah tak selamanya tentang kejayaan. Ketika kolonialisme datang, segalanya berubah. Portugis, Spanyol, lalu Belanda datang bukan untuk belajar, tapi untuk menguasai. Rakyat melawan. Dari pedang Sultan Hasanuddin di Makassar, suara lantang Patimura di Maluku, hingga siasat gerilya Pangeran Diponegoro di Jawa. Perlawanan menjadi bagian dari identitas bangsa ini. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1945, sebuah proklamasi dibacakan. Singkat, tapi menggetarkan dunia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nusantara, yang dulu dipisah oleh kerajaan dan laut, menjadi Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tapi sejarah belum selesai. Ia terus berjalan, terus menulis bab baru. Karena sejatinya, sejarah Nusantara adalah sejarah keberanian, kebesaran, dan keinginan tak pernah padam untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Dan kisah itu adalah milik kita semua.